Perhatian publik masih tertuju oleh nama Reza Rizky Rosano dan Denada yang terus menjadi berita di sosial media. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya Denada mengakui jika Reza adalah anak kandung darah dagingnya sendiri. Hingga muncul adik Denada, Enrico Tambunan, yang membela Denada atas omongan negatif dan hinaan yang warganet berikan kepada sang kakak. 24 tahun tidak diakui oleh Denada, kira-kira seperti apa perasaan Reza setelah Denada mengakuinya sebagai anak? Pemberitaan Denada yang menelantarkan anak kandungnya memang menjadi salah satu berita besar yang diikuti publik. Kini doa yang selalu dipanjatkan Reza terkabul juga pada waktunya. Dengan luluh, Denada pun mengakui jika Reza Rizky Rosano adalah anak biologisnya yang lahir pada tahun 2002 silam. Lalu, seperti apa perasaan Reza sudah diakui oleh Denada? Alhamdulillah ya kak ya. Tapi Reza juga ingin ditemuin. Senang pasti. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Reza memang sudah diakui oleh Denada sebagai anaknya. Namun setelah video pengakuan Denada itu muncul ke sosial media, belum ada komunikasi yang terjalin antara ibu dan anak kandung itu. Lalu beredar tudingan jika pengakuan Denada itu semata-mata karena dirinya takut diboikot dari dunia hiburan tanah air. Tahukah Reza jika muncul seruan untuk memboikot Denada? Reza kurang tahu kalau situ kak. Kurang tahu kalau itu. Yang pastinya Reza senang, tapi kan juga Reza ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Ada dong. Ada. Belum. Lihat ke depannya aja. Tapi Reza ada nomor telepon bunda, mama? Ada. Ibu ada. Sudah, maksudnya ini belum kayak lewat lawyernya atau siapa gitu? Belum. Kalau ke Reza sendiri. Ini Reza sudah lihat belum ibu mengubah nama di Instagram jadi AA dan RR? Reza sudah lihat? Belum lihat Reza. Belum lihat. Ya maaf ya Mbak ya. Kalau belum ke aneh sih kayaknya. Belum kena ke hati. Ya. Kini Reza memang sudah mendapatkan statusnya sebagai anak kandung dari Denada. Di balik status itu, terkuak fakta lagi yang membuat warganet tercengang dan kaget. Jika Reza ternyata sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Begini ya, sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba Le, tunjukkan Le. Ini saya tidak tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Nanti itu akan saya bahas tersendiri, tetapi jangan sampai isu ini ditarik kepada isu lain yang saya mohon maaf ya kepada kawan-kawan pers juga sekalian, jangan melakukan pembunuhan assassination. Nah, ini. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebenarnya kepada Reza itu untuk menggugah dia membuka bahwa memang Reza pernah bernikah, memang iya. Ya. Tahun berapa, di usia berapa Bang? Ya sekitar usia 20 tahun ya, 20 tahun. Tidak ada ngomongan? Tidak ada memang, dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Tapi ingat ya, kalau dia mengugat nanti ada lagi yang akan terblow up ya. Dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya. Dan memberikan nafkah kepada Dia sudah memberikan nafkah, cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. Pansos yang memanfaatkan Reza. Ya, kenapa kok dia pisah? Ya, nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh oleh Reza loh. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di persidangan. Kalau itu. Nah, kalau si Reza, insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papai dan mamai, dia bertanggung jawab. Nah, kalau soal itu nanti ya kita buktikan di lain hari lah, ya, karena ini kan harus konsultasi di sini. Setelah menemukan titik terang jika Reza benar-benar anak Denada Tambunan, kemunculan Enrico Tambunan, adik Denada, membuat emosi Ronald memanas dengan statement-statement yang dilontarkan Enrico dalam videonya. Juga ada klarifikasi dari Riko adiknya. Nah, itu nih, Riko itu kan bilang begini kan.
bahwa jangan melibatkan ibu saya. Yang pertama, terus yang kedua, ibu saya itu juga sudah mengajari anak-anaknya itu memang untuk mulai bekerja, apalagi sejak SMP. Ya, berarti eksploitasi anak lah nih, dia melakukan secara eksplisit di situ. Terus yang ketiga, ya, ibu saya itu sudah, Resa itu di Banyuwangi tidak tinggal seperti itu. Resa itu tinggal ya di pavilion yang ada ruang tamunya, yang ada televisinya, yang ada kulkasnya, lengkap semuanya. Ini teman-teman, nanti saya bagikan semuanya videonya. Kita bagikan ya. Kita bagikan. Saya bagikan. Jadi kalau saya ngomong gudang, ini gudang. Nanti netizen yang menilai. Ini tidak saya tambahin, tidak saya kurangi. Yang ada cuma tempat tidur ya, nggak ada televisi, nggak ada kulkasnya. Itu makanya Riko kalau mau, mau macam-macam, kamu sudah keluar aja nanti sama saya. Nanti kita buktikan bahasa tubuh ini yang nggak bisa dibohongi. Ya toh, itu makanya kalau mau berbohong itu jangan begitulah. Kalau sudah memang mbakmu itu memang salah, katakan salah lah gitu. Suami ini berkomunikasi dari Resa sendiri ke Edi. Begini, kalau Resa enggak. Sebelum ya persoalan ini saya tarik ke persoalan hukum. Ya. Salah satu dasar untuk men-trigger saya untuk mengajukan gugatan itu salah satunya ya statementnya Riko. Jadi mama itu sudah pernah telepon. Ini kan sudah saya nyatakan di podcastnya Pandensu ya. Betul. Bahwa tante ini nggak bisa komunikasi dengan mbak, karena kan diblokir. Kok ada masalah begini? Nanti kalau kamu nggak diselesaikan ini nanti viral. Jawabannya Riko apa? Viralkan saja tante. Wong itu belum, bukan pejabat kok. Jadi Riko ini, sini bang, kamu bang, sini bang, maju sama saya bang. Ini pesan saya dengan Riko ya. Dan begitu nanti kamu kalau tak sikat menyebar kabar bohong, nanti ini anak ini sudah ditindas. Jadi sekarang saya utarakan, anak ini mulai kecil ini ya, you bukan primus inter pares ya, yang menghendaki apa? Yang menghendaki bahwa ada moral superiority, artinya kamu menganggap moralmu lebih tinggi dari siapapun. Enggak. Anak ini main video game, saya bilang ya, di rumahnya almarhumah Emilia Contessa dengan anaknya Kaisar yang sama-sama duduk di tempat tidur ya. Disuruh turun ke bawah. Semakin terbongkar memang masa lalu Resa dengan seringnya mereka hadir di depan awak media, ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Resa akan segera menghubungi Denada.